Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, izinkan saya menyampaikan materi tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, materi di pembelajaran melalui metode pembelajaran problem based learning di kelas 8. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Ya Ustaz. Kita mulai.
di bawah ini ya. Silakan sekalian dituliskan jawabnya. Maju. Waktu
Yang kos. Pas ibu menampil kisah lain kan ada di belakang ya. Nampak pakai Negara ini, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Ia menjadi khalifah pada usianya yang ke-69 tahun, menggantikan Umar bin Khattab. Utsman merupakan khalifah yang berjasa dalam membukukan Al-Quran. Ia juga dikenal sebagai saudagar yang kaya, tetapi sangat dermawan. Ia tidak ragu mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Kepribadian Utsman merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati, hingga membuat Rasulullah mencintai Utsman. Utsman menikah dengan dua putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ruqayyah yang meninggal setelah Perang Badar. Utsman merasakan kesedihan yang mendalam sepeninggal Ruqayyah. Hingga akhirnya Rasulullah menasihatinya untuk menikahi seorang lagi, anak perempuan beliau, Ummu Kultsum. Ruqayyah adalah kakak dari Ummu Kultsum. Mereka lahir dari pernikahan pertama Rasul dengan Khadijah binti Khuwailid. Awalnya Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Sementara Ummu Kultsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istri. Maka diceraikanlah Ruqayyah dan Ummu dalam keadaan masih suci atau perawan. Hingga akhirnya Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman dan kemudian mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di Habasyah, Ruqayyah melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian Utsman bersama keluarga kecilnya kembali hijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badr untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi Rasulullah memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Ruqayyah dalam keadaan sakit. Tatkala kaum muslimin bersuka ada Abu Bakar Siddiq. Siapa lagi ada? Umar bin Khattab.
Diri pelan Anda. Kegiatan desa berikutnya. Coba dibentuk dulu kelompoknya, satu kelompok ada 5 orang. Yang aktivitas satu di pantun yang baik pertama nanti buat. Coba dituliskan. Pesan yang disampaikan oleh pantun. Coba dituliskan ya. Untuk kelompok 2 kita lupa dengan ada yang buku silakan dibaca dulu di pantesnya. Ya. Coba ini yang kalian jawab, adakah komunitas seperti itu di daerahmu? Apakah kamu berani mengajak mereka mengkaji Al-Quran dan kembali ke jalan yang dapat diterima oleh masyarakat? Nah, itu pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Dan jelaskan pendapatmu. Kemudian untuk kelompok 3, salin dan isilah tabel ini dengan keterangan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan isi pokok kitabnya. Coba dibuat ya. Untuk kelompok 3. Dilaporkan. Nah, ini yang Anda jawab tanggal cinta Al-Quran tadi pertama membaca. Nah, kondisi saat ini apakah peserta didik Ananda sudah membaca Al-Quran? Tuliskan kondisi misalnya kalau ya kami sudah berusaha membaca dan menghafal Al-Quran. Apa perubahan yang akan dilakukan? Perubahannya tentu lagi membaca. Ya, silakan. Waktunya cuma 10 menit. Singkat pada kita saja ya. Baca kan sudah tahu kan? Tapi kelompok 1 pantun tadi. Baik-baik. Ulang dari atas ya. Ini pantunnya. Ada bedanya? Sampai tadi silat tabel ini berdasarkan pedoman bagian dalam mencintai Al-Quran. Ini tabel dulu. Oh, mulai dari tabel teman-teman. Guys, sampai dulu Mayo. Kolom pertama nomor, kolom kedua nama kitabnya. Kolom keempat. Kolom keduanya tanggal cipta Al-Quran, kondisi saat ini, perubahan yang
orangnya yang jual bilang. Kenapa kok sih? Boleh tanya kamu. Bismillah Ibu. Silakan dulu kepada kelompok. Siapa yang sudah siap membacanya? Kelompok 2, silakan. Silakan. Keraskan suaranya. Apakah ada komunitas seperti itu di daerahmu? Tidak ada. Nama kita, 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, 4 Al-Quran. Nama Rasul, 1 Nabi Musa, 2 Nabi Daud, 3 Nabi Isa, 4 Muhammad.